Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita ketemu lagi akan membahas macam-macam wanita istihadah. Ini kelanjutan dari video sebelumnya, jadi sebaiknya memahami dari awal karena ini adalah potongan pertengahan. Baik, kita mulai pembahasannya. Macam-macam wanita istihadah. Pada video sebelumnya wanita istihadah ada kalanya yang mubtada'ah. Sekarang kita langsung saja yang muqtadah, yang pernah haid sebelum mengalami istihadah kali ini. Kemarin sudah dibahas di video sebelumnya, ketika dia bisa membedakan kuat darah maka hukum haidnya mengikuti darah yang kuat. Sekarang pembahasan kita kali ini adalah yang muqtadah, yang ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah berarti tidak bisa membedakan kuat lemahnya darah. Nah, ghairu mumayyizah itu nanti dibagi ketika dia ingat adat haidnya, yang kedua nanti tidak ingat. Sekarang yang pertama ingat adat haidnya. Adat haidnya setelah ingat, terus adat haidnya kebetulan sama. Jadi setiap bulan adat haidnya umpama 6 hari, 6 hari, 6 hari. Kebetulan begitu. Dan dia ingat. Nah, maka nanti hukum haidnya ketika istihadah loh ya. Ketika istihadah saat ini hukum haidnya disesuaikan dengan adat. Langsung kita masuk pada contoh. Jadi umpama ini tanggal Rajab ini tanggal 3 sampai tanggal 8 itu adat haidnya, berarti 6 hari. Terus kemudian kebetulan pas di bulan Sya'ban dia mengalami pendarahan mulai tanggal 1 sampai tanggal 16. Nah, ini kan berarti terjadi istihadah karena darahnya lebih 15 hari. Untuk menentukan haidnya adalah mengikuti adat bulan lalu. Jadi adat itu dalam kasus haid itu senajan meskipun masih satu kali itu sudah dikatakan adat. Nah, mengapa diikutkan adat haid bulan lalu? Karena dia ghairul mumayyizah, tidak bisa membedakan darah. Nah, maka status hukumnya lah, meskipun di sini ada darah kuat, karena dia tidak bisa membedakan darah, maka tetap dikembalikan kepada adat. Nah, setiap tanggal 15 pasti mandi lah ini. Jadi haidnya disesuaikan adatnya bulan lalu, bulan Rajab. Jadi begitu, karena dia ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan darah. Umpama dia faham, pinter, bisa membedakan darah, maka yang kuat yang 17 sampai 19 ini yang dihukumi haid. Tapi karena dia ghairu mumayyizah, ya berarti mengikuti adat tahun lalu, bulan lalu, tahun lalu. Terus Ramadan kebetulan keluar darah, lah ini tanggal 2-nya nggak keluar. Nah, ini sebenarnya darah kuat ini, tanggal 1 sampai tanggal 5 ini sebenarnya darah kuat. Setiap tanggal 15 mandi. Tapi kebetulan karena dia itu ghairul mumayyizah, tidak bisa membedakan darah, maka haidnya tanggal 3 sampai tanggal 8. Meskipun darahnya warnanya beda-beda. Ini, jadi disesuaikan adat. Jadi itu tadi disesuaikan dengan adat haid. Kemudian yang selanjutnya, ketika adat haidnya berbeda. Jadi tadi ingat adat haidnya yang pertama tadi adatnya sama. Sekarang ketika adatnya berbeda. Lah, adat haid berbeda itu nanti rinciannya masih ketika siklusnya takarur dan itidom. Takarur itu berulang 2 putaran, 1 putaran, 2 putaran. Intidom itu namanya runtut. Runtut itu dari bilangan terkecil menjadi terus ke bilangan terbesar, itu namanya intidom. Nah, ketika siklusnya takarur dan itidom, maka nanti status haidnya disesuaikan dengan siklus itu, siklus takarur dan itidomnya ini. Kita langsung masuk pada contoh. Nah, ini umpama bulan Muharram haid 3 hari, Safar 5 hari, Rabiul Awal 7 hari. Kemudian Rabiul Tsani 3 hari, Jumadil Ula 5 hari. 7. Nah, ini kan ada 2 putaran ini. Nah, putaran ke-1 intidom. Intidom itu runtut dari bilangan 1. 3, 5 hari, terus 7 hari. Itu namanya intidom. Kalau yang enggak intidom, yang enggak runtut, ya berarti dimulai dari 7 dulu atau 5 dulu. Tiba-tiba 5, setelah 5 langsung 3. Nah, itu namanya enggak intidom. Jadi intidom itu maksudnya dari bilangan terkecil terus urut bilangan terbesar. Ini putaran pertama, ini namanya takarur ya, namanya takarur itu.
terus putaran kedua lah ini. Jadi kalau ada dua putaran itu namanya takarur. Kemudian sama ini intidom. Jadi ketika intidom dan takarur maka headnya sesuaikan putaran adat. Berarti kalau nanti di bulan Rajab keluar istihadoh, nah kalau bulan Rajab keluar istihadoh sampai 16 hari maka headnya disesuaikan putarannya. Putarannya kan 357 357. Sekarang berarti bulan Rajabnya 3. Berarti nanti kalau Sa'ban keluar darah head lagi, keluar darah istihadoh lagi, berarti ketentuan headnya berapa? Ya, ketentuan headnya adalah 5 hari. Disesuaikan urutan pada intidom dan takarurnya adat. Baik, demikian baik itu pembahasan kita yang ini tadi ya, disesuaikan dengan siklus. Jadi ketika intidom dan takarur maka disesuaikan dengan siklusnya. Sekarang yang kedua, tidak salah satunya, pokoknya tidak intidom, tidak takarur, atau bahkan dua-duanya, kadang intidom, kadang takarur. Maka pokoknya nggak sesuai yang pertama ini. Jadi yang kedua ini pokoknya yang sesuai yang pertama ini. Maka disamakan head terakhir. Jika lupa maka disamakan adat paling sedikit. Contoh, kita masuk pada contoh. Nah ini umpama bulan Muharram keluar 5 hari head, sofarnya 3, Rabiul Awal 7. Lah ini kan nggak runtut kan ini. 5 3 7. Nah, di sini 5 3 7. Nah, ini terjadi 2 putaran, berarti namanya takarur. Nah, ini putaran pertama tidak intidom, putaran kedua sama tidak intidom, tidak runtut intidom itu. Tapi terjadi 2 putaran. Nah, ketika begini maka disamakan dengan head terakhir. Jadi status umpama ini bulan Rajab ya. Bulan Rajab terjadi istihadoh sampai 16 hari, maka status headnya disesuaikan bulan terakhir. Bila lupa adat bulan terakhir ini maka diikutkan adat paling sedikit 3. Jadi kalau dia lupa bulan kemarin lupa aku headnya berapa hari umpama lupa, nah maka diikutkan adat paling sedikit. Paling sedikit berarti ya 3. Nah itu baik, next. Nah sekarang contoh kasus yang kedua, umpama headnya 3 hari terus 5 terus 7. Lah ini hanya terjadi 1 putaran, berarti dia tidak takarur. Hanya terjadi 1 putaran. Maka nanti kalau terjadi head terjadi istihadoh tanggal 1 sampai tanggal 16, maka nanti status headnya 7 hari. Jadi disamakan dengan head terakhir. Head terakhir Rabiul Awal ini 7 hari. Mengapa kalau disamakan head terakhir? Karena dia tidak takarur, tidak berulang. Jadi putarannya tidak terjadi 2 kali atau 3 kali. Terus selanjutnya tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar, ini contoh ya, tanggal 1 sampai tanggal 3 Rajab. Nah ini tidak intidom, intidom itu runtut, berarti ini tidak runtut ya kan. Dari bilangan terbesar 7 langsung ke 3, ketiga langsung ke 5, jadi 7 3 5, jadi urutan headnya begitu. Maka ketika bulan Sa'ban nanti terjadi istihadoh maka diikutkan pada darah terakhir, head terakhir, diikutkan pada head terakhir. Bila lupa head terakhir maka diikutkan paling sedikit 3. Jadi kesimpulannya kita ulangi, ketika dia ghairu mumayyizah tidak bisa membedakan darah kuat lemah, tapi dia ingat adat headnya dan adat headnya itu beda-beda, maka ketika siklusnya takarur dan intidom maka headnya disesuaikan dengan siklusnya. Ketika siklusnya tidak takarur dan intidom, pokoknya tidak sesuai yang pertama ini, maka status headnya disamakan head terakhir, bulan terakhir. Jika lupa head bulan terakhir maka disamakan adat paling sedikit. Nanti pada video selanjutnya kita akan membahas ketika ghairu mumayyizahnya lupa adat headnya. Jadi kalau yang pertama tadi ingat adat headnya, yang kedua ini lupa adat headnya. Insya Allah nanti. Jadi demikian, kita lanjut pada pertemuan berikutnya insya Allah. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.